Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Putri Pramesti. Di sini saya akan melakukan wawancara dalam rangka untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, mohon izin, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Siap, bersedia. Kalau begitu, saya akan mulai untuk pertanyaan orientasi atau data diri dan latar belakang. Siapa nama lengkap Bapak dan kapan serta di mana Bapak dilahirkan? Ya, nama lengkap saya Toto Widianto SPD. Saya lahir di Madiun tanggal 24 April tahun 1979, tepatnya di Desa Sebayi, Gemarang, Madiun sini. Apa peran atau tanggung jawab Bapak di Singobudoyo ini? Peran saya sebagai pemimpin dan penanggung jawab dari Sanggar Seni Singobudoyo. Bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang keluarga Bapak? Apakah seni budaya memang sudah mengalir di keluarga Bapak sejak dulu? Ya, saya dilahirkan dari keluarga yang seniman dan seorang petani. Bapak itu seorang petani, tetapi beliau juga pengembang seni tradisi, khususnya berawal dari seni reog. Jadi Singobudoyo itu sebetulnya berawal dari reog dulu. Kemudian tahun 94 Bapak mendirikan Reog Singobudoyo sampai beliau sedo di 2026. Singobudoyo saya lanjutkan. Jadi saya ini generasi kedua. Karena tidak hanya reog saja, maka Reog Singobudoyo saya ubah menjadi Sanggar Seni Singobudoyo. Begitu. Baik. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak dari masa kecil hingga dewasa? Ya. Saya berawal dari TK di Desa Sebayi, kemudian ke itu SD. Tahun berapa, Pak? Oh iya, TK Sebayi tahun 1985. Kemudian setelah lulus dari TK, saya ke SDN Sebayi Nur 1 dari 86 sampai lulus 92. 92 lulus, saya sekolah di SMP Negeri 1 Saradan 92 sampai 95. Kemudian 95 lulus dari SMP, saya ke SMA Negeri 1 Mejayan, Caruban. Lulus 98 saya lulus, kemudian melanjutkan kuliah di IKIP PGRI Madiun sampai lulus 2003. Lulus 2003. Baik. Apa hobi atau ketertarikan Bapak saat masih muda yang mungkin menjadi cikal bakal berdirinya Singobudoyo? Iya, memang berawal dari bapak saya yang tadi seorang pegiat reog. Saya sejak kecil itu sudah punya hobi untuk menari reog khususnya. Kemudian juga ada hobi lain, melukis dan menyanyi. Jadi semuanya di bidang seni. Sampai akhirnya bapak mendirikan Singobudoyo dan saya lanjutkan. Jadi memang hobinya di bidang seni. Baik. Kapan tepatnya Singobudoyo ini didirikan dan apa motivasi utama Bapak saat itu? Seperti yang sampaikan tadi, Singobudoyo didirikan oleh bapak saya, Reog Singobudoyo, tanggal 14 April 1994. Kemudian pada waktu itu saya masih SMP. Jadi bapak ingin mengembangkan seni reog di wilayah Sebayi dan sekitarnya. Kemudian motivasi bapak pada waktu itu adalah ingin mengembangkan kesenian, ingin mengembangkan seni. Kemudian di era saya lanjutkan setelah beliau itu di 2006. Reog Singobudoyo berubah menjadi Sanggar Seni Singobudoyo. Saya menampung banyak pemuda dengan tujuan agar pemuda ini bisa mengembangkan seni. Begitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan permasalahan, yaitu peristiwa dan perjalanan penting. Apa tantangan terberat yang Bapak hadapi saat pertama kali merintis Singobudoyo? Ya awalnya karena hanya reog, sehingga pemasaran pada waktu itu tahun 94 yang saya rasakan dan bapak rasakan itu karenanya reog, jadi peminatnya hanya kalangan-kalangan sesepuh, kalangan anak tua. Jadi anak-anak muda kurang begitu minat. Justru anak-anak yang minat, tapi
pengembangan reog itu pada waktu itu ya 94 tahun 94 itu ya minim sekali karena kan hanya reog saja. Berbeda di era saya. Di era saya sudah saya improve, sudah saya inovasi, sudah saya kembangkan berbagai macam hiburan sehingga daya tariknya lebih tinggi. Jadi beban yang terberat yang dihadapi adalah pemasaran dan pengembangan. Baik. Selama mengelola grup seni ini, pernahkah ada masa-masa sulit, misalnya kekurangan biaya, alat, atau anggota yang hampir membuat Bapak menyerah? Bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Ya, di tahun 2019 ada wabah corona. Itu beban terberat yang kami hadapi. Jangankan sampai job, untuk biaya hidup sehari-hari aja pada waktu itu kita kesulitan. Jadi job kita semua hampir 300 sekian titik itu ditunda, ada sekitar 50 titik batal, sehingga kita harus mengembalikan DP yang banyak. Kemudian untuk operasional teman-teman untuk makan, untuk kebutuhan pokok teman-teman Singo juga bingung, sehingga hal yang sangat kita rasakan beban tertinggi di saat ada wabah corona. Selama kurang lebih 2 tahun semua job cancel, bahkan batal, kemudian tidak bisa manggung, ekonomi keuangannya goyah sekali sehingga kita kesulitan. Kemudian sebagai trik untuk menyiasati ini semua, kita membuat proposal, minta bantuan ke pemerintah untuk pemberian sembako, pemberian finansial, dan akhirnya pemerintah juga melalui badan-badan pada waktu itu, badan-badan yang bertugas untuk mengatasi corona, memberi bantuan finansial, memberi bantuan sembako untuk guru-guru kita. Juga kita untuk mendulang uang, kita mengadakan live. Pada waktu itu kan sudah ada YouTube, sudah ada TikTok pada waktu itu. Jika kita live, jadi kita dapatkan uang dari TikTok maupun dari YouTube untuk mengatasi masalah itu. Baik. Bisa diceritakan peristiwa atau momen paling membanggakan yang pernah dialami Singo Budaya? Ya. Pertama yang sangat membuat kita senang luar biasa itu kita diundang tampil acara Campur Sari TVRI Surabaya. TVRI Jawa Timur di Surabaya tahun 1999 iya betul. Tahun 99 2000 2001 itu kita diundang untuk tampil di TVRI Jawa Timur di Surabaya. Kemudian pernah diundang ke Taman Mini itu kalau tidak salah 2011 kalau tidak 12 itu di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta sana. Itu momen yang membanggakan. Selain itu ya kita pernah membuat VCD, di era ada VCD itu Campur Sari, reog, jaranan, dangdut, itu sampai berapa episode begitu. Jadi dengan bintang tamu Nela Karisma, kemudian bisa live dengan Cak Percil, Mbak Kirun, Niken Salindri, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang membanggakan untuk kita. Bagaimana cara Bapak tetap mempertahankan kesenian tradisional ini di tengah gempuran budaya modern dan teknologi saat ini? Ya, untuk bertahan kita selalu mengikuti perkembangan. Jadi musik tradisi ini kita kolaborasi dengan musik modern, kemudian kita inovasi, kita kreasi agar anak-anak muda ini menyenangi giat ini. Sehingga dengan sistem ini, dengan medsos yang ada, dengan YouTube, dengan TikTok, kita improve, kita garap seapik mungkin, kita kolaborasi dengan artis-artis terkenal, ada Niken Salindri, ada Mbah Kirun, ada Cak Percil, kemudian juga penyanyi-penyanyi yang kondang, baik campur sari maupun dangdut, sehingga untuk mempertahankan biar konsumen, para pemuda maupun orang-orang tua tetap menyukai Singo Budaya khususnya. Baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan reorientasi atau pandangan dan pesan inspiratif.
Adakah sosok yang menjadi inspirasi sehingga Bapak termotivasi dalam menekuni bidang ini? Jika ada, siapa dan mengapa Bapak terinspirasi oleh beliau? Iya, tokoh yang sangat saya idolakan, yang menjadi inspirasi saya mengembangkannya adalah Abah Haji Sakirun atau Cak Kirun, pelawak kondangnya Indonesia, pelawak kondangnya Jawa Timur. Pada waktu itu beliau sejak kecil, sejak muda sudah gigih giat mengembangkan seni tradisi dari panggung ke panggung, dari desa ke desa sampai ke beberapa kota. Sekarang sudah antar provinsi, bahkan antar negara. Berawal dari beliau tekun sejak kecil sampai menjadi seniman kondang, tokoh seniman kondangnya Indonesia. Sehingga dari itu sosok Mbah Kirun itu yang memotivasi saya untuk mengembangkan seni tradisi. Baik. Menurut Bapak, apa nilai hidup yang paling penting yang Bapak pelajari selama mengabdikan diri di dunia seni ini? Hasil tidak mengkhianati proses. Jadi kalau berproses dengan baik, maka hasilnya juga dengan baik. Itu prinsip saya. Apa harapan besar Bapak utama masa depan Singo Budaya dan kelestarian budaya lokal di daerah ini? Harapan saya Singo Budaya dan grup-grup yang lain yang berorientasi pada seni tradisi tetap bertahan, berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu adanya kreasi, inovasi, dan improvisasi sehingga tetap bertahan dan semakin berkembang. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda mungkin seperti saya atau teman-teman saya agar tetap bangga dan mau menjaga warisan budaya sendiri? Iya, Nadira dan teman-teman semuanya, seni adalah warisan leluhur kita, harus kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Jangan sampai seni yang sudah ada ini, peninggalan leluhur kita, diambil alih oleh negara lain, karena banyak sekali orang-orang luar negeri, orang Amerika, orang Inggris, Eropa, Amerika itu yang belajar tentang seni kita, khususnya seni Jawa. Jadi kita harus mempertahankan, mengembangkan agar seni tradisi tetap bisa lestari. Baik. Jika harus menggambarkan perjalanan hidup Bapak dalam satu kalimat apa yang paling pas untuk menggambarkan perjuangan Bapak? Proses tidak mengkhianati hasil. Jadi prosesnya baik, hasilnya juga baik. Baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan membantu tugas saya. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Saya harap bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang. Iya, amin, amin. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah berkenan mewawancarai saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Nadira dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Ya.